dari postkolonialisme menggunakan teori postkolonialisme. Kelompok kedua sendiri beranggotakan dari beberapa orang, yaitu Adinda Amira, Nazil Al-Fayed, Naura Kamila, Afifah Amelia, Agnes Tamara, Sandra Amalina. Saya sendiri, Faisal Ibrahim, juga merekam sebagai editor, dan juga ada Agneta Kristiania. Untuk lebih lanjutnya, langsung cek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang aspek historis dari postkolonialisme. Sebelumnya, apa itu postkolonialisme? Menurut Jauddin Sardar dan Burin van Loon menyatakan bahwa teori postkolonial menggambarkan keberlanjutan proses resistensi dan deskonstruksi oleh non-barat. Oleh karena itu, postkolonial mengeksplorasi berbagai pengalaman tentang penindasan, perlawanan, ras, gender, perbedaan, pengusiran, imigrasi dalam hubungannya dengan wacana dominasi barat tentang sejarah, sains, dan linguistik. Secara etimologis, istilah postkolonialisme berasal dari bahasa Inggris postcolonialism yang dibentuk oleh kata post, kolonial, dan isme yang secara harfiah berarti paham mengenai teori yang lahir setelah kolonial. Namun, post di sini bukan diartikan sebagai setelah atau sesudah kolonial, karena postkolonial bukan akhir dari proses kolonial. Sebab pada kenyataannya proses penguasaan lewat bentuk-bentuk dan sistem-sistem baru belum berakhir. Misalnya dari segi budaya, definisi postkolonial selalu dihubungkan dengan proses konstruksi budaya menuju budaya kulit putih. Kebudayaan kulit putih dipandang sebagai acuan perkembangan bagi semua budaya. Bahkan acuan ini tetap berlangsung walaupun sebuah negara telah memperoleh kemerdekaannya. Di mana sebuah pemerintahan yang baru yang berasal dari masyarakat setempat memandang rakyatnya dengan cara pandang orang-orang kolonial atau penjajah dari barat. Terhadap penduduknya yang non-kolonial, masyarakatnya tetap dipandang sebagai penduduk yang terbelakang, miskin, dan lain sebagainya, sehingga dididik dan diangkat agar sejajar dengan masyarakat negara lainnya, khususnya masyarakat barat. Jadi dalam masyarakat global, pandangan yang menjadikan barat sebagai acuan seolah-olah meminggirkan budaya sendiri, karena telah dihegemoni oleh budaya orang kulit putih terhadap budaya masyarakat yang pernah terjajah. Hal ini membuktikan bahwa pada masa kolonial, negara-negara penjajah memiliki dominasi yang kuat di wilayah-wilayah jajahannya. Dominasi tersebut dapat dilihat melalui sejarah, terutama pada sejarah kolonial yang mempengaruhi pembentukan identitas di wilayah-wilayah jajahannya. Kemudian, kenapa bisa ada kolonialisme? Dalam konteks hubungan internasional, postkolonialisme lahir sebagai wujud kekecewaan terhadap teori mainstream atau tradisional yang hanya memfokuskan pada aspek power, politik, dan negara. Kaum postkolonialis menyajikan sudut pandang baru mengenai negara-negara yang termarginalkan karena efek dari kolonialisasi yang pernah melaus di dunia ini. Menurut pandangan kaum postkolonialis, teori-teori yang sudah ada dalam studi hubungan internasional terlalu bersifat western-centric. Dengan ini, postkolonialisme melihat permasalahan dan isu-isu dalam hubungan internasional dari kacamata timur atau bangsa yang terjajah. Perspektif postkolonialisme itu sendiri merupakan sebuah seperangkat teori dalam bidang filsafat, film, sastra, dan bidang-bidang lain yang mengkaji legalitas budaya yang terkait dengan peran kolonial. Bidang ini bukanlah menjadi monopoli kajian sastra. Postkolonialisme sendiri mirip dengan kajian feminisme yang meliputi bidang kajian humaniora yang lebih luas. Kemudian, postkolonialisme awal mulanya mengapa bisa ada di HI? Postkolonialisme hadir dalam hubungan internasional pada tahun 1960. Pada tahun 1991, melalui tulisan Orientalism karya Edward Said dan The Wretched of the Earth karya Frantz Fanon, pemikiran postkolonialisme mulai dikenal. Kedua karya tersebut merupakan bentuk aspirasi dalam memberantas kolonialisme. Kemudian, pada perkembangannya, postkolonialisme telah mengalami beberapa fase. Dalam lintasan sejarah, postkolonialisme muncul dalam beberapa fase perkembangan. Fase pertama adalah masa permulaan, yang dimulai sekitar tahun 1930-an dengan tokoh-tokoh seperti Frantz Fanon, Albert Memmi, dan China Achebe, dan lain-lain. Fase kedua yaitu selanjutnya adalah masa perjuangan. Yaitu masa perjuangan di sini artinya untuk mendapatkan pengakuan bahwa postkolonialisme merupakan sebuah teori. Hal ini ditandai dengan lahirnya sastra dunia ketiga. Fase ketiga adalah masa berkembangnya teori dan kritik postkolonial. Di fase ini, postkolonialisme telah dianggap sebagai teori, namun kemudian muncullah kritik-kritik yang menyanggah atau berlawanan dengan teori postkolonialisme itu sendiri. Fase keempat atau terakhir yaitu adalah masa perubahan dan kecenderungan yang masih berlangsung hingga sekarang. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Sebelumnya kita telah membahas tentang kolonialisme dan bagaimana praktik kolonialisme dilakukan seiring waktu dan menjadi hal yang sering dijumpai di dunia pada abad 17 hingga abad ke-20. Keberadaan negara jajahan dan penduduk ini pun tidak hanya dieksploitasi secara ekonomi dan sosial. Masyarakat dari negara yang dijajah pada Perang Dunia II juga diberdayakan untuk berperan sebagai militan di bawah negara koloninya.
Dengan kata lain, mereka dipaksa untuk berperang dengan pertempuran yang tidak mereka inginkan. Kemudian pada tahun 1945, bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia II, hal ini merupakan titik balik terhadap paham dan praktik kolonialisme. Pembentukan PBB sebagai salah satu agen perdamaian dan kerjasama dunia, serta munculnya negara yang secara mandiri melepaskan diri dari penjajah, memunculkan paham dan semangat baru bagi negara penjajah lainnya untuk dapat lepas dari ikatan dan melawan kolonialisme. Melalui hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa dekolonisasi merupakan sebuah bentuk counter-colonialism yang berusaha menghapuskan nilai-nilai kolonialis dan membangun identitas kelompok koloni penjajah untuk dapat meraih kemerdekaan dan menciptakan nilai yang sesuai dengan aspek sosial budayanya. Praktik dekolonisasi setidaknya berlangsung dari tahun 1945 hingga menjelang tahun 2000. Upaya dekolonisasi sendiri kian populer di kawasan Asia dan Afrika, di mana terdapat konsentrasi praktik kolonialisme barat di kawasan tersebut. Setidaknya melalui perjalanan panjang selama 2 abad kolonialisme, hampir 2/3 dari seluruh wilayah di muka bumi pernah terkena dampak dan menjadi korban dari praktik kolonialisme Imperium Barat. Upaya dekolonisasi sendiri muncul melalui berbagai metode, mulai dari protes damai, kemudian hak kemerdekaan secara sukarela hingga ke revolusi perjuangan seperti peperangan. Umumnya, negara koloni Inggris seperti India, Singapura, dan Malaysia, mereka meraih kemerdekaan secara sukarela diberikan melalui perjanjian dengan Inggris. Beberapa pun diperlukan protes dan demonstrasi yang menolak kolonialisme berlangsung seperti India. Namun, beberapa negara seperti Indonesia harus melakukan perlawanan bersenjata untuk mengusir penjajah. Indonesia sendiri meskipun telah merdeka pada tahun 1945, Belanda sebagai salah satu negara yang menduduki Indonesia menolak untuk mengakui kemerdekaan tersebut yang mengakibatkan konflik bersenjata di antara keduanya. Hingga akhirnya konflik tersebut berakhir pada tahun 1950, di mana Indonesia secara penuh meraih kemerdekaannya. Praktik dekolonisasi tidak hanya berupaya untuk menghapus diskriminasi dan penjajahan yang dialami oleh masyarakat secara fisik. Secara lebih mendalam, upaya dekolonisasi juga mendorong dan menginginkan kebebasan dalam berpikir dan menghapuskan nilai imperium kolonialisme barat, di mana hal ini bersinggungan dengan beberapa nilai seperti ideologi, hukum, serta kebebasan konstitutif yang berlaku dan senilai dengan budaya yang berada dalam tubuh masyarakat. Secara penuh, dekolonisasi berarti menginginkan nilai imperium barat tersebut untuk dihilangkan dan memaksimalkan nilai dan budaya setempat. Dapat dikatakan muncul sebuah paradoks dalam pemikiran dan tindakan, di mana kolonialisme sebagai pemahaman barat untuk memperluas kekuatan dan kekuasaannya. Secara ideologis juga diruntuhkan oleh keberadaan pemahaman barat mengenai kebebasan berpikir dan kemerdekaan, serta institusi internasional yang juga dibentuk oleh barat. Meskipun memiliki kesamaan asal-usul, kedua hal tersebut jelas berbeda. Kebebasan berpikir dan kemerdekaan didasari atas universalitas dan kesetaraan hak, sehingga meskipun muncul dari pemikiran barat, konsep tersebut lahir untuk dapat dipahami oleh semua manusia sebagai hak yang mendasar. Meskipun demikian, upaya dekolonisasi untuk meraih kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan suatu bangsa. Justru, tantangan terbesarnya muncul ketika negara tersebut meraih kemerdekaannya dan harus bertahan secara mandiri. Kekosongan kekuasaan dan berbagai faktor sosial politik lainnya akan memunculkan permasalahan baru yang harus dihadapi oleh negara tersebut. Tidak jarang akan muncul kekuatan politik baru yang ingin meraih kekuasaan ataupun tidak berjalannya sistem dan tata politik yang telah dibentuk. Bahkan dapat juga terjadi intervensi politik yang semakin memperburuk masalah ini. Menciptakan sebuah sistem politik dan institusi terkait merupakan hal yang pertama dilakukan untuk memastikan negara tersebut dapat berjalan dengan baik. Halo, saya Afifa Amelia Iskandar. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai konsep kunci teori pasca kolonialisme dalam studi hubungan internasional. Berbicara mengenai postkolonialisme atau pasca kolonialisme, kata post atau pasca di sini tidak selalu benar-benar menyiratkan bahwa kolonialisme telah berakhir. Mengingat bahwa praktik-praktik kolonial tersirat masih berlangsung, seperti pada sistem pendidikan, politik, ekonomi, hingga budaya. Berbicara mengenai posisinya dalam studi hubungan internasional, teori pasca kolonialisme ini merupakan studi akademis kritis mengenai warisan budaya kolonialisme dan imperialisme, dengan fokus pada konsekuensi manusia akan kontrol dan eksploitasi mereka yang terjajah. Lebih khusus lagi, ini adalah analisis teori kritis tentang sejarah, budaya, sastra, dan wacana kekuatan kekaisaran.
Menurut Baylis, adanya pasca kolonialisme ini berfokus pada bertahannya kekuasaan kolonial dan rasisme dalam politik dunia. Teori pasca kolonialisme ini hadir untuk menentang hak yang Eurosentris, terlebih dengan asumsi parokialnya yang beranggapan bahwa pemikiran Renaissance Barat lebih superior, progresif, dan universal. Hal ini diduga terjadi karena konstruksi sosial yang menyatakan bahwasannya orang-orang di luar Eropa irasional dan dirasa terbelakang. Kajian pasca kolonial didasarkan kepada aspek-aspek utama dari kolonialisme itu sendiri, beserta efek-efek yang kian menyebar luas bahkan setelah usahanya pemerintahan kolonial. Adanya keberagaman dari teori pasca kolonial yang memfokuskan pada berbagai isu seperti perbudakan, perdagangan manusia, migrasi, diskriminasi, historiografi, juga membahas berbagai jenis penaklukan seperti rasisme, gender, nasionalisme, juga identitas. Maka dari itu, fenomena sejarah kolonialisme, yaitu berbagai praktik kolonial, dasar-dasar otoritas, dan dominasi imperial, menjadi inti daripada tulisan atau pembahasan mengenai pasca kolonialisme. Ada beberapa istilah atau konsep yang digunakan dalam mengkaji studi mengenai teori pasca kolonial. Pertama adalah diskurs atau diskursus, yang artinya adalah apapun yang dikomunikasikan baik secara lisan maupun tulisan. Namun menurut Foucault, istilah diskursus merupakan sebuah manifestasi material dan pikiran yang dapat mempengaruhi manusia. Kedua adalah Eurocentris, yang mana berartikan bahwa Eropa merupakan pusat dari semua pengetahuan. Teori pasca kolonial menggunakan istilah ini untuk menunjukkan marginalitas literatur lain. Ketiga adalah hegemoni, yang mengacu pada dominasi kekuasaan dan kontrol. Keempat adalah hibriditas, yang berarti campuran antar budaya yang berbeda yang kemudian menghasilkan sebuah multikulturalisme. Kelima adalah marginality atau marginalitas. Hal ini berarti bahwa kelompok marginal adalah mereka yang mengalami hambatan struktural maupun kultural dalam pemenuhan hak-haknya. Keenam adalah mimikri. Homi Bhabha menggunakan istilah ini untuk mengartikan peniruan buta terhadap ideologi, sastra, serta gaya hidup barat. Kemudian ada orientalisme, yang adalah gaya barat yang hadir untuk mendominasi dan memiliki otoritas atau wewenang atas timur. Konsep ini terkait dengan kritik tentang bagaimana barat datang untuk membuat cerita mengenai timur dan melegitimasi invasi dan kolonialisasinya. Selanjutnya ada subaltern. Dalam teori pasca kolonial, istilah ini menggambarkan kelas-kelas sosial yang lebih rendah dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang dipindahkan ke pinggiran suatu masyarakat. Seperti adanya gendered subaltern yang disebabkan oleh kekuatan kolonialisme dan patriarki yang mengakibatkan adanya penindasan sehingga sangat sulit bagi mereka untuk mengemukakan suaranya. Lalu ada multikulturalisme yang mengacu pada keberagaman kehidupan di dunia. Multikulturalisme juga dapat disebut sebagai kebijakan kebudayaan yang menekankan pada penerimaan terhadap adanya berbagai macam budaya dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada era setelah berakhirnya kolonialisme. Kemudian ada rasisme yang telah lama menjadi faktor pendorong diskriminasi sosial dan kekerasan rasial. Rasisme pasca kolonial menghasilkan konstruksi-konstruksi psikologis yang membahayakan, yang membutakan mereka yang berkulit hitam sehingga tunduk kepada mereka yang berkulit putih. Sejak masa kolonialisme hingga sekarang pun masih sering dijumpai. Sekian gambaran singkat mengenai bagaimana posisi teori pasca kolonial dalam studi HI dan beberapa istilah atau konsep kunci yang mendasari teori pasca kolonialisme tersebut. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Naura Kamila Dewi, absen 93 dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan nilai-nilai postkolonialisme. Jadi di sini itu postkolonialisme yang dimaksud ini di sini bukan saja tentang berakhirnya masa kolonial, karena terdapat juga banyak penguasaan melalui bentuk dan sistem yang baru juga. Jadi di sini bukan hanya berakhirnya masa penjajahan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga penjajahan melalui bentuk-bentuk yang baru di masa modern itu terjadi. Jadi mungkin tidak seperti dahulu kala yang memakai senjata dan kekerasan fisik, tapi mulai juga dari sistem ekonomi, dari penjajahan ekonominya dan budayanya yang paling jelas. Lalu, jadi di sini tuh misalnya penguasaan yang paling jelas itu kan dari segi budaya, yang paling berperan yaitu yang bisa kita ketahui yaitu dari budaya kulit putih, karena kolonialisme itu mayoritasnya dari Eropa ya. Postkolonial ini adalah tentang mengedepankan tentang kajian terhadap efek dan pengaruh kolonialisme terhadap budaya dan masyarakat tertentu dengan mengungkapkan akibat yang dihasilkan dari adanya kolonialisme ini.
Jadi biasanya negara-negara ini sadar akan perlakuan yang tidak adil dengan para penjajahnya. Yang mereka ini tidak merdeka secara pikiran dan kebudayaan karena adanya hegemoni yang dihasilkan dari pengaruh kolonial. Jadi yang bisa kita tahu kan rasnya itu yang paling berperan itu kan ras kulit putih. Jadi sampai saat ini juga yang paling terdepankannya itu juga adalah ras kulit putih. Jadi itu salah satu contohnya. Lalu ada juga beberapa asumsi-asumsi dalam postkolonialisme. Yang pertama itu adalah postkolonialisme menawarkan cara-cara baru untuk berpikir tentang teknik kekuasaan yang membatasi penentuan nasib sendiri. Menurut pemikir dari postkolonialisme, cara kolonisasi pada zaman sekarang itu lebih diperhalus. Kedua, adalah postkolonialisme berkeinginan untuk berpartisipasi dalam penciptaan kebenaran yang berdasarkan mode yang berbeda, makna, dan bentuk-bentuk pengetahuan yang melahirkan keadilan, perdamaian, dan pluralisme politik. Lalu yang ketiga, atau yang terakhir, postkolonialisme menolak esensialisme asli. Jadi, postkolonialisme juga menyoroti hubungan yang penting antara kebebasan dan politik. Postkolonialisme memaparkan bahwa masih ada warisan intelektual kolonial dalam pengaturan, pengetahuan, dan pembuatan kebijakan yang mana ketiga hal tersebut seharusnya itu bersifat netral dan universal. Lalu, kaum postkolonialis ini menyajikan sudut pandang baru mengenai negara-negara yang termarginalkan karena efek dari kolonisasi yang pernah meluas di dunia ini. Menurut pandangan kaum postkolonialis, teori-teori yang sudah ada dalam studi hubungan internasional terlalu bersifat western centris. Jadi, dalam hal ini itu postkolonialisme melihat permasalahan dan isu-isu dalam hubungan internasional itu dari kacamata timur atau bangsa yang terjajah. Jadi karena adanya kolonialisme yang terjadi di zaman dahulu itu yang dilakukannya oleh bangsa-bangsa dari barat, sehingga banyak juga pemikiran-pemikiran, sejarah, dan teori-teori itu berpusatnya atau berpandangnya itu dari western juga. Karena maka dari itu, jadi kalau nilai-nilai yang diadaptasi itu juga dari barat juga kebanyakan. Nah, jadi itu saja yang bisa saya presentasikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Farika Amira, NPM 41. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diaspora dan migrasi. Kecenderungan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi bukanlah fenomena yang munculnya relatif kekinian. Gejala ini muncul sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, entah untuk motif mengembangkan kekuasaan, politik, mempertahankan hidup, maupun perbudakan. Hal inilah yang memunculkan perpindahan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain, baik dalam bentuk perorangan atau keluarga, maupun dalam gelombang yang besar. Perpindahan penduduk inilah yang memunculkan istilah imigran. Imigrasi manusia tercatat telah terjadi sejak zaman Yahudi pada masa Babilonia, imigrasi Afrika ke Amerika, dan juga imigrasi orang Tionghoa ke Asia Tenggara dan Eropa. Para imigran yang telah lama tinggal di daerah baru membentuk budaya baru yang disebut diaspora. Diaspora secara umum merujuk pada kehidupan masyarakat di tanah asing yang jauh dari tanah asalnya. Secara kultural, mereka masih memiliki ikatan dengan identitas leluhur di tanah asalnya. Biasanya, diaspora dikaitkan dengan peristiwa penjajahan, penindasan, dan perbudakan, sehingga menyebabkan trauma kolektif pada masyarakat. Judith Brown mengungkapkan bahwa fenomena diaspora yang terjadi selama 2 abad ini telah menyebabkan perpindahan penduduk yang kemudian mengubah wajah bumi, di antaranya perpindahan para budak dari Afrika yang melintasi Atlantik, para pedagang dan pekerja dari Tionghoa, orang Eropa yang berpindah ke Amerika Utara, Afrika Selatan, Australia, dan Selandia Baru, dan juga orang-orang India yang menyebar ke segala penjuru dunia dalam jumlah yang cukup banyak.
Pembahasan tentang diaspora akan berkaitan dengan pembahasan migrasi transnasional, di mana berbagai budaya mewarnai terjadinya proses pembentukan identitas baru di tempat yang baru di luar negara asalnya. Identitas adalah sebuah konstruksi sosial. Migrasi dan diaspora menjadi elemen yang melekat erat dengan konstruksi identitas dan menjadi bagian penting dalam struktur sosial pada komunitas etnik di berbagai negara. Namun, pada era belakangan, konstruksi identitas terkait dengan hubungan antara komunitas diaspora dengan jaringan transnasional di negara asal nenek moyangnya yang menjadi mudah melalui sarana komunikasi, teknologi, dan transportasi yang lebih maju. Virender Kalra dan Reminder Kaur mengatakan bahwa ada keterkaitan antara diaspora dengan migrasi dan etnisitas. Imigran dalam studinya dikatakan sebagai komunitas dan ketika jumlah mereka semakin bertambah banyak dalam periode waktu tertentu, mereka tidak bisa kembali ke negara asalnya. Oleh karena itu, migrasi dan diaspora menjadi elemen yang melekat erat dengan persoalan pembentukan identitas suatu bangsa dan menjadi bagian penting dalam struktur sosial pada komunitas etnik di berbagai negara. Seringkali orang mengkaitkan dengan adanya hubungan kolonialisasi di antara keduanya. Keterkaitan ini disebabkan karena terjadi situasi yang tidak stabil atau peristiwa yang mengharuskan individu mencari tempat lain untuk mendapatkan keamanan dan kehidupan yang lebih baik. Perubahan situasi yang sangat mendadak telah mempengaruhi pikiran dan mendorong orang untuk memilih pindah atau migrasi ke wilayah lain. Migrasi dapat pula dilakukan secara berkelompok maupun sendiri-sendiri. Pilihan migrasi menjadi penting ketika terjadi kondisi yang membuat individu atau kelompok menjadi tidak nyaman. Pendapat ini sesuai dengan Daniel Beeman bahwa ada suatu situasi yang mendorong individu atau kelompok memutuskan untuk migrasi seperti terjadinya krisis. Krisis tidak hanya pada hal ekonomi semata, akan tetapi ada krisis politik dan sebagai yang lain yang mendorong individu membuat keputusan untuk pindah. Sekian penjelasan dari saya mengenai diaspora dan migrasi. Nama saya Agnes Tamara Silalahi dengan NPM akhir 101. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai studi kasus diaspora pada era kini, lebih tepatnya diaspora Indonesia di Belgia. Pada tahun 2016, Muhammad Arya Siregar melakukan sebuah penelitian yang menyatakan bahwa diaspora Indonesia setidaknya memiliki sekitar 6.100.000 orang yang tersebar di berbagai negara. Jumlah diaspora yang cukup besar ini berpotensi dapat membantu mengenalkan Indonesia pada lingkungan global. Dari sisi ekonomi, Kementerian Perdagangan meyakini bahwa diaspora Indonesia dapat menjadi kekuatan dalam mendorong ekspor. Hal ini dapat dicapai dengan peranan diaspora sebagai agen perdagangan produk Indonesia di luar negeri. Diaspora Indonesia di Belgia sendiri memiliki banyak bentuk profesi, yakni pelajar, mahasiswa, dokter, seniman, pengusaha, kelompok keagamaan, dan sebagainya. Adapun jumlah warga negara Indonesia di Belgia sejumlah 2.300 orang pada tahun 2017 dan jumlah mahasiswa Indonesia di Belgia mencapai 538 orang pada tahun 2015. Menurut data dari KPU, jumlah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih sementara luar negeri untuk wilayah Belgia adalah sejumlah 1.037 orang pada pemilu tahun 2014 yang terdiri dari 283 laki-laki dan 754 orang wanita. Adapun beberapa perhimpunan diaspora Indonesia yang ada di Belgia terdiri dari beberapa kelompok. Di antaranya ialah yang pertama ada Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Belgia dan yang kedua terdapat Indonesia Integrated. Pertama, Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Belgia yang merupakan salah satu komponen diaspora Indonesia di Belgia adalah wadah organisasi pelajar Indonesia yang ada di Belgia yang sedang melakukan studi baik dalam program exchange, internship, S1, S2, S3, ataupun postdoc. Adapun tujuan pembentukan PPI Belgia ialah yang pertama, mempererat hubungan antara anggota dan sebagai forum resmi untuk berbagi informasi terkait studi dan kehidupan di Belgia. Selain itu, organisasi ini juga diharapkan bisa memfasilitasi kegiatan dalam bidang akademik, budaya, serta olahraga.
Tujuan kedua pembentukan PPI Belgia adalah membentuk peran dan aktivitas anggotanya sebagai duta bangsa yang bertujuan untuk memperkuat citra baik Republik Indonesia di Belgia pada khususnya dan forum internasional pada umumnya. Ketiga, PPI Belgia juga bertujuan untuk membantu para pelajar dalam memperkenalkan dan saling bertukar informasi mengenai aktivitas akademik, budaya, olahraga, dan hiburan dengan pelajar internasional lain yang juga sedang menempuh studi di Belgia. Yang kedua terdapat Indonesia Integrated. Pembentukan Indonesia Integrated didukung oleh KBRI Brussels, Den Haag, Berlin, Paris, serta London, dan melalui konferensi perdana di kota Hasselt, Belgia. Indonesia Integrated sendiri diresmikan oleh Duta Besar RI di Brussels. Melalui Indonesia Integrated diharapkan akan menghasilkan hal-hal bersifat konkret dan bermanfaat bagi pembangunan nasional Indonesia, mengingat para profesional yang tergabung di dalamnya memiliki beragam keahlian dengan kompetensi masing-masing. Pembagian sektor keahlian digunakan untuk mempermudah link and match para pemangku kepentingan di Indonesia. Tidak bersifat kaku dan disesuaikan dengan konsensus seluruh partisipan. Adapun anggota Indonesia Integrated sendiri datang dari berbagai bidang, mulai dari industri pesawat, mobil, perkapalan, satelit, teknologi nano, kesehatan, hingga elektronika. Sekian paparan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Amaina Rudiawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kelompok migran dan diaspora. Yang pertama ada pengakuan terhadap kelompok migrasi dan diaspora itu sendiri. Dalam perkembangannya, komunitas diaspora semakin diakui sebagai salah satu aktor pembangunan yang penting dan dapat meningkatkan hubungan sosial, ekonomi, dan budaya antara negara asal dan tuan rumah. Oleh karenanya, sejak tahun 1990-an, semakin banyak pemerintah dan organisasi internasional yang telah menerapkan kebijakan yang dimaksudkan untuk memasukkan populasi diaspora di berbagai domain. Pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan penjangkauan diaspora yang tidak hanya mencakup layanan konsuler tradisional untuk warga negara di luar negeri, tetapi juga program Kementerian Dalam Negeri bagi para komunitas diaspora maupun migrasi, seperti layanan kesehatan, kesejahteraan, tenaga kerja, pendidikan, ekonomi, agama, serta budaya. Lalu selanjutnya, budaya juga dinilai sangat berkembang melalui kelompok-kelompok organisasi diaspora maupun migrasi. Nah, mengapa sih sebenarnya hal itu bisa terjadi? Budaya sendiri dianggap sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial bagi para migran untuk mengambil posisi aktif dan dapat terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat. Lalu bagaimana budaya tersebut bisa berkembang? Budaya bisa berkembang merupakan hasil dari pertemuan dan interaksi antara imigran dan masyarakat mayoritas di ruang-ruang di mana para migran diberdayakan. Nah, keragaman budaya ini karenanya dapat hidup berdampingan dengan adanya kebijakan integrasi yang menggunakan logika asimilasi. Selanjutnya ada perkembangan layanan proses remigrasi. Organisasi migrasi dan diaspora akan membentuk mitra penting bagi donor dan aktivitas mereka didukung melalui dana pendamping atau kemitraan. Para migran juga saat ini bahkan mengirimkan remitansi senilai hampir 3 kali lipat dari bantuan pembangunan resmi ke negara-negara berkembang. Banyak negara telah mempermudah untuk mempertahankan atau mengakses kewarganegaraan bagi anggota diaspora, atau telah mengembangkan bentuk keanggotaan yang baru. Sementara program penjangkauan diaspora sering ditujukan untuk menggunakan pengiriman uang untuk pembangunan, pemerintahan semakin memfasilitasi hubungan dengan cara lain. Lalu yang terakhir ada tantangan bagi perkembangan para migran dan diaspora itu sendiri yang berkembang sebagai seorang pengusaha di negara tujuan. Nah, kondisi ini sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan bagi para migran dan para diaspora itu sendiri. Yang pertama ada sumber daya migran dan diaspora yang dianggap lebih unggul untuk bisnis internasional dan dipandang sebagai aset tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Hal tersebut seperti misalnya kekayaan tambahan yang terkait dengan lingkungan dan konteks bisnis mereka, etnis, sumber daya, model bisnis, hingga rezim. Hal tersebut juga mempengaruhi atau dipengaruhi dari jejaring sosial, modal sosial, keterikatan sosial, bersama dengan dinamika keluarga dan niat jangka panjang untuk tinggal di negara terkait. Namun,
pengusaha migran dan diaspora juga harus tetap tunduk pada pluralitas sosial, budaya, agama, dan pengaturan organisasi, sehingga persaingan yang timbul dari kelompok migran dan diaspora sebagai pengusaha dengan masyarakat lokal tidak akan bersinggungan dan menimbulkan permasalahan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.